ya. Aduh. Halo. Halo, 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 Ya, halo. gak apa-apa bang. Kita perkenalan dulu lah. Saya Rifan. Adek dari mana? Tapi saya selalu lihat kamu. Saya mau Ada yang mau ditanyakan bang tentang iman Kristen? iman Kristen ya. Oke, Ya, saya abang tanya. agama apa? Agama Kristen. Tapi Oke, bekas silakan mau Islam. bertanya apa? Tapi pernah Islam. Bukan bekas Islam, Hmm. pernah Islam. Oke, agama Kristen itu katanya akan masuk surga karena sudah ditebus. Saya mau minta kamu menjabarkan penebusan dosa itu bagaimana sih? Sorry, Abang agama apa? Kristen, tapi bekas Islam. Saya tanya abang sekarang agamanya apa? Kristen. Ya udah. Kristen, Protestan. Ah, Ya, abang udah pernah ke gereja? ya pernah lah sekali-sekali. Ya udah tanya pendeta bapak aja, jangan saya dong. Ya, kamu kan di Komal, masa saya nggak boleh tanya dengan kamu Loh, sih? kalau mau tanya tentang kan ini kan permintaannya denger ya teman-teman. Menjabarkan penebusan dosa. Saya nggak pernah tahu ada penebusan dosa. Itu Oke, yang pertama. oke. Jadi kalau Tidak usah bapak orang kejabaran aja. Kristen, bapak sebaiknya sebelum masuk Kristen, bapak itu cari tahu dulu tentang iman Kristen, baru masuk Kristen. Saya sudah cari tahu deh, sudah Terus? cari tahu. Saya ingin kamu mungkin ada penjabaran yang saya belum tahu tapi kamu tahu, begitu loh. Oh, bayar. Bayarnya Nggak berapa, Dek? gratis. Di sini tuh berbayar, Pak. Mm-mm. Contohnya? Iya, minimal ngasih paus dulu, Pak, 4. Itu. 4. Ini Iya, orang minta dijabarin. Panjang itu. Iya, berbayar, Pak, di sini. enggak. 4 biji ya. Ya 3 aja lah, 3. Ya udah, kirim dulu, tak tungguin. Ih, begitu ya. Oh begitu Iya. sih. Aduh, udah enak-enak. Kirimnya paus 3 lagi. Aduh. Wah. Lu enak aja. Saya kan juga modal kuota, Pak. Modal listrik, modal AC. Ya, Sama modal lah. lah. Masa nggak modal? Sama lah. Orang Kristen kan itu kan kaya-kaya. Orang Kristen kaya-kaya deh. Nggak Jangan- ada orang Kristen kaya, Rasul pada miskin. Di mana ceritanya Ya. orang Kristen kaya? Itu kan zaman dulu miskin. Kalau sekarang kan orang Kristen kaya-kaya. Nah, ini saya miskin. Bapak kasih kalau Bapak kaya. Enggak. Kamu nggak miskin. Saya lihat kamu nggak miskin. Mukanya kan kelihatan aura kekayaan itu masih nampak. Coba Bapak pakai filter aja, Pak. Bapak kalau memang Bapak yang miskin, jangan bilang orang Kristen kaya-kaya. Bapak kalau ngakunya kaya, keluarin dulu pausnya. Banyak gaya. Iya. Saya tidak kaya tapi saya mampu. Wah, udah begitu. Ya udah, kalau Bapak mampu nggak ngeluarin paus, Pak? Gampang. Ya udah, Gampang keluarin. nanti DM. Tapi nggak ada di sini. Aku kan masih 15. Tidak ada di Komal. Saya transfer aja dengan Pak. Banyak gaya. Ya. Saya Ya, nggak Pak, terima banyak gaya. transferan, Pak. Saya Aduh. terimanya paus, singa, TU, ya mawar lah seupil. Oh begitu ya. Oh jadi tidak terjawab ya. Tidak terjawab karena Tidak. ini transaksi, Tidak. karena tidak terkirim. Kalau terkirim terjawab. Tidak terjawab itu. Tidak Kalau terkirim orang- pausnya, makanya tidak Iya. terjawab. Iya makanya setiap orang nanya
berarti harus mengirim paus dengan kamu. Iyalah, berarti Kamu perkataan Bapak yang mengatakan semua orang Kristen kaya tidak terbukti. Saya Berarti tidak bilang bohong semua. yang mengatakan tidak semua bilang oten semua, tapi itu kaya. tidak semua. Jadi Saya gimana? bilang tidak semua, tetapi banyaknya orang Kristen lebih kaya. Ya udah, Gitu. saya bilang saya kismin. Tidak semua lah. Udah, Masa- saya bilang saya miskin. Ya udah. Yes, Gimana? kasihan kali kalau kamu miskin, aduh. Iya, Kalau- lebih kasihan iya, Bapak kasihan lah nungguin kalau kamu jawaban. miskin. Nggak ada. Ya kalau nggak ada ya udah. Kasihan kali katanya. Kasihan kamu. Iya, Makanya Bapak paus tak. pakai kirim aja Pak. Iya, makanya Pak, tahu saya kasihan ya dikasihani lah Pak. Gimana ya di Iya, bulan iya. puasa katanya Nanti aku bulan akan penuh kasihanin lah kamu. rahmat. Iya kan? Apa? Katanya bulan puasa bulan penuh rahmat. Udah tuh? Ya mana rahmatnya, nggak ada. Rahmatnya lagi main-main. Kirim hadiah katanya. Aduh, Oke, kasihan. Bapak mau bertanya apa? Bapak mau bertanya apa? Yang tadi lah. Loh, itu bukan Pokoknya pertanyaan, itu permintaan. Oh begitu. Iya, pertanyaannya kayak gimana? Pertanyaannya kayak gimana? Yesus itu ada kan? Bapak Yesus itu ada. Rohnya Ada, itu ada Pak. kan? Ada, banyak. Iya. Tolong kamu Kan memberikan minta tolong. Saya kan nawarkan iya. pertanyaan, malah minta tolong. Jangan diprotes dulu dong, Be. Aduh. Masa diprotes dulu sih? Bukan minta tolong ya. Coba kamu memberikan pengertian. Memberikan pengertian kepada saya bahwa Kata Yesus- ibuku, buat anak nggak Bapak- boleh coba-coba, Pak. bandel banget ini adik ini. Loh, kan kata itu loh, iklan juga gitu. Buat anak kok coba-coba. Nggak boleh coba-coba, Pak. Iklan kan bullshit. Kalau kamu kan enggak. Bapak juga bullshit katanya tadi orang Kristen kaya-kaya, tahu-tahu bullshit. Kaya, banyak. Teman saya orang Kristen banyak kaya-kaya. Iya. Itu orang Arab banyak yang kaya, Pak. Sultan-sultan itu RT Ya 6. di Arab, di Orang Indonesia. kaya. Itu bibit-bibit tuh kaya-kaya, no pakai Rubicon, pakai expander, kaya-kaya itu. Expander kaya ya? Lumayan lah daripada saya nggak punya. Kamu nanti benar-benar kasih Tuhan nggak punya loh. Ya memang Kamu nggak punya bilang saya begitu. expander. Kalau bapak mau ngasih kasih, nggak usah banyak Iya. cakap. Mazda Iya, aja saya kamu- nggak punya, kasih dong, Pasti kamu kasih dong. susah juga ya dengan orang Apaan miskin. pertanyaannya apa bapak? Apa? Pertanyaannya apa? Banyak sekali, tapi yang paling gampang dulu lah. Jadi saya Apa? pikirkan dulu. Iya. Apa pertanyaannya? Kenapa Yesus lahir ke dunia? Karena kalau lahir di sorga udah pernah. Kamu ada dalilnya nggak? Ada dong, ada. Mazmur 2 ayat 7. Anakku, hari ini engkau kuperanakan ya, karena dia sudah pernah diperanakan dalam kekekalan di sorga bersama Di dengan sorga. sang Bapa. Iya. Dilahirkan di sorga. Waduh. Iyalah dia diperanakan. Ya waktu dia dikeluarkan di waktu penciptaan itu kan dia di sorga di dalam sang Bapa. Nah, sekarang dia lahir ke dunia. Gimana caranya? Gimana Diperanakan caranya? juga? Ya melalui perawan Maria. Iya. Diperanakan juga oleh Maria. Iya, dia diperanakan sang Bapa dan dia diperanakan oleh Maria.
Oke dah. Cuman itu aja yang saya tanya ya, Dek ya. Sudah. Ya, habis kamu jawabnya saklek, tapi dijabarin nggak mau. Lah itu Gimana dijabarin dan itu jawaban itu. Itu ayat loh, Pak. Iya. Itu jawaban Ayatnya apa? itu. Jadi Kristus Yesus Dalilnya itu apa? diperanakkan sebelum segala abad. Dalam kekekalan ya, di dalam sorga, di bumi juga dia diperanakkan. Karena dia adalah Allah dan manusia. Kealahannya diperanakkan sang Bapa. Itu Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2 ayat 7. Saya megang Alkitab ini ya. Ada. Ibrani 1 ayat 5 ada itu ayat semua itu. Loh saya nggak mungkin nggak ada ayat. Oke. Sorry. Di luar ini juga, di luar pertanyaan agama, kamu udah nikah? Terima kasih Bapak. Bapak kalau udah minta maaf, artinya Bapak tahu Bapak salah. Udah kalau Bapak salah itu di bawah. Iya, begitu. Dia nggak tahu Ibrani, Kak. Iya, Ibrani 1 ayat 5 itu kan dikatakan ya. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, engkaulah anakku, hari ini telah kuperanakkan. Loh ini kok jelas. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu diperanakkan juga kodrat kemanusiaannya di bumi? Alasannya supaya dia bisa mati. Dengan jalan itu dia menolong orang-orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya mati. Jadi menyelamatkan orang mati dengan jalan turun ke dunia orang mati, caranya melalui kodrat manusia. Di Musa 5 ayat 1 nggak ada itu. Itu ada tuh si S koma tuh. Ada tuh si S koma. Nyari Taurat 5 ayat 1 dia. Gimana S koma? Ini ya teman-teman ya, kalau mau nanya tentang iman Kristen boleh ya, langsung aja ke substansi gitu ya, jangan kemana-mana pertanyaannya. Itu si S koma ini kayaknya udah takut dia, nggak berani lagi dah naik. Ya kan? Iya, kita di sini tuh mau memberitakan firman Tuhan, bukan mau memberitakan diri saya gitu loh. Si Pulgata. Bun, bahas Kolose 1 ayat 15. Kata SSY, Tuhan Yesus itu diciptakan. Kan ada. Jangan banyak drama tuh. Kayak Mas Bram tuh, jangan banyak drama tuh. Langsung. Kenapa? Kolose 1 ayat 15 itu bagus, itu menunjukkan keilahian Yesus loh. Kenapa? Mau dibacain? Iya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang utama itu yang sulung artinya. Dari segala yang diciptakan, yaitu berarti apa? Pencipta lah. Yang utama dari ciptaan itu apa? Pencipta toh? Lah bahasa Indonesia lu ini. Kok sulit? Nih, ayatnya nih. Loh kenapa? Rupanya SSY yang mana sih? SSY itu udah di anatema tuh. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah. Gambarnya Allah.
Ya Allah lah, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang paling utama dari segala yang diciptakan ya pencipta. Terus bahasa Indonesia gimana memangnya? SSI-nya aja yang stres. Itu loh. Konsili SSI udah gugur. Iya, konsili Nikea itu ini mengutuk atau menganatema. Melalui konsili itu dikutuk itu ajaran sesat, ajaran bidat yang namanya SSY, Arianisme. Udah. Kalian tahu nggak sih pemahaman saksi Yehova? Perlu juga saya ajarin kalian tentang Panarion. Loh, mana bukuku? Banyak juga orang yang tidak tahu bidat-bidat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ingat ya, udah dikutuk. Dikutuk itu artinya udah di anatema, yaitu bukan bagian dari kekristenan. Ada loh, Ebionit, modalism, gnostikisme, ada kok ini. Paham Jesus only. Ya. Arianisme itu sama dengan saksi Yehova. Nih. Kalian itu, ini yang namanya kitab Panarion itu sudah ada. Ini kayaknya susah ya. Aku keluarin satu deh akun aku. Nah, nih ya, kalian tuh perlu yang namanya belajar tentang ya, nih, Yesus yang lain. Berarti ada Yesus yang lain, tuh, ya. Salah satunya adalah Yesus yang diberitakan oleh saksi Yehova. Paham ini mempercayai bahwa Yesus dicipta oleh Allah sebagai makhluk Allah pertama sebelum turun ke bumi menjadi manusia. Jadi kalian kalau mau ngomong Yesus saksi Yehova, kalian paham dulu pemahaman Arianisme dan saksi Yehova. Ini nih pemahamannya. Dengarkan baik-baik. Paham ini mempercayai bahwa Yesus dicipta oleh Allah sebagai makhluk Allah pertama sebelum turun ke bumi menjadi manusia. Nih, gimana itu? Itulah pemahaman SSY. Sudah paham belum? Lah Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sudah ada, pemahaman SSY dia dikatakan sudah ada. Sebelum bumi, sebelum turun ke bumi dia sudah manusia. Nah, ini. Jadi Kristus itu tidak kekal, bukan ilahi, dan tidak memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Arius, pencetus paham Arianisme ini adalah seorang archimandrit dari gereja Ortodoks Alexandria di Mesir pada abad keempat. Slogan yang menyatakan keyakinannya berbunyi, pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Tokoh yang dengan gigih melawan Arius adalah seorang diaken muda Athanasius yang juga berasal dari Alexandria. Di kemudian hari, dia diangkat menjadi patriark Alexandria dan menjadi jana suci gereja. Jana suci Athanasius menegaskan dalam Injil dinyatakan bahwa Kristus berjanji akan memberikan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Jika ia dapat memberikan hidup kekal, berarti dia sendiri memiliki hidup kekal itu. Ya, jadi dari sini, dari pemahaman Arianisme, nih ya, akhirnya keyakinan iman Rasulia dibela oleh Konsili Ekumenes, Gereja Ortodoks pertama di Nikea tahun 325 Masehi. Konsili
Ini difasilitasi oleh Kaisar Konstantinus Agung, dan iman Rasulia mengenai Kristus dirumuskan dalam pengakuan iman Nikea, serta ajaran Arius dikutuk, lalu Arius dikucilkan. Ini ajarannya SSY itu sudah dikutuk dalam konsili. Lu kalian mau apa lagi? Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian sudah paham pemahaman saksi Yehova? Udah tahu belum? Yesus itu ciptaan yang paling pertama. 11-12 dengan RT sebelah. Ya. Kenapa? Ya karena menganggap dia itu ciptaan. Tetapi ini sama ya, kalau dari mereka itu mengatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad ya. Tapi Nur Muhammad itu ada satu pemahaman iman Islam. Kalau salah boleh dikoreksi. Ada satu pemahaman umat Islam yang mengatakan Nur Muhammad itu adalah pena itu ya, dia dikatakan adalah ciptaan yang paling awal. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini gara-gara Nur Muhammad ini. Nah, inilah ajarannya Arianisme, sama seperti ajaran Arianisme atau SSY yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan permulaan dari penciptaan. Jadi ciptaan yang mula-mula gitu. Bukan permulaan dari ciptaan, tapi ciptaan yang paling awal. Nah, itu pemahaman SSY. Arianisme dengan SSY itu sama, 11-12. Jadi kalian sudah paham? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus baru ada 2000 tahun lalu, itu bukan pemahaman SSY. Pemahaman SSY itu mengatakan Yesus itu sebelum dunia ada udah diciptakan. Itu pemahamannya. Makanya saya bilang, kalian ini aja tidak tahu pemahaman SSY, tapi hanya menduga-duga, oh ini pemahaman SSY. Tuh. Sudah paham? Paham kan? Udah mengerti? Nah, itulah yang di Kolose diduga sama mereka di Kolose 1 ayat 15, karena cara membacanya yang tidak paham. Ini makanya saya ketawa kalau kalian mau mendebatkan SSY. Kalian paham SSY aja nggak tahu. Paham Arianisme kalian nggak tahu. Bidat aja kalian nggak tahu apa. Terus kalian tiba-tiba bilang, si ini pemahamannya begini. Aku yang mau ketawa-ketawa aja. Sesama bidat kok saling membidatkan. Iya tuh. Udah sampai sini paham anak-anak? Ada lagi yang kemarin tuh sok-sokan bawa subordinat. lo ngerti subordinat, sok-sok bawa istilah subordinat. Inilah aku nengok orang-orang di TikTok ini ya. Ya apa baru dengar terbengong-bengong udah sok-sokan kalian semua. Itu kadang-kadang lucu aku deh kalian. Ada lagi bawa istilah doketisme. Kalian tahu nggak apa doketisme? Pemahaman itu nggak tahu juga, tapi dibawa juga narasi doketisme. Kayak saya bilang, iman Kristen itu kau kira seenteng kau balik-balikkan telapak tangan gitu, duduk-duduk manis kau paham? Oh tidak sayang, tidak semudah itu sayang. RT6 bilang Edis SSY. Ya kau tanyalah sama dia. SSY tidak. Aduh, perlukah kita ini belajar lagi tentang Panarion? Panarion itu adalah bidat-bidat dari kekristenan. Ingat, SBY itu Surabaya. Perlu? Dulu tuh udah lama aku sebenarnya ngajarin yang kayak gini. Cuman kalian kan kayak udahlah, sesama Kristen. Kalian gini loh, maksud aku gini ya. Kalian kalau mau belajar di balik layar. Jangan di live gitu. Seolah-olah iman kamu tuh belum penuh, tapi sok-sokan gitu loh. Maksud aku gitu. Kalau misalnya kalian mau nanya ya tentang bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah apapun itu, boleh gitu. Ya,
Tapi jangan mengatakan, ayo kita di sini belajar, maksudnya kamu belajar ke saya. Jangan host Komal sama-sama belajar, kan botol. Ya maksud saya gini, kalau kalian mau belajar sama saya, boleh. Bukan pula sesama-sama host Komal belajar pula, baru belajar di Komal gitu. Lu jangan jadi host Komal kalau lu belum paham apa-apa. Sama aja beda. Saya mengajar, kalian nanya, artinya kan gitu. Kalian jadi murid. Iya, kalau sama-sama ini nggak tahu, terus ayo kita diskusi. Sama-sama orang buta nonton orang buta. Ya udah kalian. Makanya saran aku bukan nggak menghargai ya. Kalau kalian memang sukanya buat gebuk-gebukan RT sebelah, buka aja buat gebuk-gebukan RT sebelah. Tapi jangan coba-coba ngajar kekristenan, kalian aja bingung. Ya, yang kayak kemarin, yang ini nggak yakin, yang ini nggak yakin, ini ngambang. Ya sama-sama ngambang. Lah di sungai. Iya, jadi kalau belum yakin jangan buka Komal, dan kalau memang belum yakin dengan apa yang kamu pahami, bernalah dengan narasi ya semangat belajar gitu. Tuhan dengan Tuhan aja kalian masih sulit membedakan. Aduh Tuhan, masih belajar etimologi kata aja belum dikuasai, sok-sokan buka Komal. Udah mending nyanyi-nyanyi, kalau nggak buka Al-Hijr 6 aja, udah itu aja. Yalah, ngapain? Etimologi kata nggak tahu, definisi kata nggak tahu, tapi udah sok ngerasa paling. Makanya aku nanya kan, udahlah, emang kalau udah biasa ya kan, salam Kak game-game. Ya kalau memang udah biasa gebukin RT 6, udah, kalau udah biasa jadi badut, jadilah badut. Ya kayak aku nih yang biasa jadi pelawak aja. Nggak usah ganti profesi. Ya nggak, Game? Ini yang lucunya adalah gini ya, NKRI ya. Dwi Natur Yesus saja belum paham. Keilahian Yesus yang setara dengan keilahian Bapa dan Roh Kudus saja nggak paham. Tiba-tiba ngomongin subordinat. Kusop kau. Iya, nggak ada, Tuhan itu satu kok pakai sub. Ini loh, fokusnya adalah Allah itu cuma satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Terus dipakein sub. Sub apa? Sub ayam, sub jamur. Mana ada? Allah itu setara dalam keilahiannya. Nggak ada lebih rendah. Nggak ada. Seriusan. Ya, dia tidak menganggap kesetaraan itu. Berarti artinya apa? Sebelumnya dia itu adalah setara, dalam kekekalan dia setara. Hanya saja dia tidak menganggap keilahiannya itu, tidak mempertahankan keilahiannya, maksudnya tidak menunjukkan keilahiannya. Namanya merendahkan diri. Ya, kalau dikatakan saya adalah anak bangsawan, saya merendahkan diri, jadi tukang sapu, apakah kebangsawanan saya hilang? Sama seperti firman Allah, anak tunggal Allah. Ketika dia dikatakan merendahkan diri, apakah keilahiannya hilang? Apakah kesetaraan dia dengan Sang Bapa hilang? Enggak lah. Hanya tidak menganggap itu, hanya tidak ditunjukkan, tidak ditampilkan. Udah, saran aku udah, mending kalau mau lucu-lucuan lah. Gak apa-apa. Iya, tapi tolong jangan bikin huru-hara gitu loh. Ya. Di Komal seperti ini, ya apalagi masing-masing host Komal, itu jangan baru belajar. Ya kalau lu baru belajar, lu jangan ngajar, kan gitu. Ya belajar dulu di belakang layar. Akhirnya apa? Jadi tontonan RT 6. Jadi ketahuan RT 6. Seolah-olah iman Kristen itu belum final. Loh, ini sudah dikutuk kok semua sama gereja. Bidat-bidat apa aja yang sudah dikutuk? Banyak. Ya. Jadi ini sesat atau enggak? Bukan lagi, ini tidak masanya lagi kita bertanya, ini sesat atau tidak? Bukan. Dari abad-abad awal itu sudah dikatakan sesat. Sudah dikutuk, ini tadi udah saya tunjukkan.
Jangan baru lu meraba-raba. Kalau lu masih meraba-raba, tutup komal. Belajar di belakang layar. Udah fix kamu ilmunya, fight. Ya itu baru buka komal. Nggak ada ilmu buka komal. Udah jadi room gosip aja lah. Malu-malu. Akhirnya apa? Iman Kristen dicemooh. Tengok, semua oten jadinya dinilainya apa? Belum selesai. Tuhannya belum jelas. Kodratnya apa? Nggak tahu. Belum belajar. Belajar dulu, baru mengajar. Rendah hati. Pentingnya rendah hati bagi umat Kristen adalah ketika dia bodoh, dia belajar. Bukan sok-sok pintar. Ketika dia pintar, dia mengajar. Kalau belum pintar, jangan ngajar. Sarannya itu. Kalau pintar itu mengajar. Rendah hatinya orang pintar itu mengajar. Bukan juga merendahkan orang gitu loh. Ya, jangan nyerang-nyerang. Itu hominem apalagi sampai buka entah apa-apa yang nggak jelas-jelas. Nggak nyambung gue tengok. Nggak cocok juga apologi. Gitu masih dinobatkan apologi. Udahlah, tukang rusuh aja bilang. Kamu suka merendahkan ya karena kamu udah di bawah. Kalau orang kayak kau itu nggak perlu direndahkan, kau memang udah di bawah. Aku satir aja kok nggak paham, sadewa. Gimana saya mau merendahkan kamu? Orang tadi saya bilang, celanamu sobek, kau nengok-nengok celana orang yang sobek. Jahit dulu celanamu, itu aja kau nggak paham kok. Saya nggak pernah ngerendahkan kau memang nggak tahu. Kamu dari mana kau nggak tahu? Sulit. Ya, sulit mengerti satir. Iya, ini gue kasih tahu ya. Kalau lu sulit menerima satirnya orang, jangan bilang level IQ lu di atas 80. Lu baru di bawah 80 itu. Kalau lu tidak paham satirnya orang, IQ lu tuh di bawah 80, di bawah 90. Udah itu. Ya, satir aja lu nggak paham. Ya udah lo, setir aja setir. Kak, kasih materi katekisasi biar nambah ilmu. Lu jadi katekumen di gereja, bukan di TikTok. Itu tugasnya gereja. Masa materi katekisasi kok saya? Terus tugas pendetamu apa? Tugas imammu apa? Kok saya? Saya ini pelawak. Mana saya? Bukan tugas saya itu. Dia cuma jawabin orang, ngelawak, ngelucu, konser. Itu saya. Gitu. Jadi kalau masa mau materi katekisasi, ya sono sama Romo lah, itu tugas gereja. Nah, ini saya, kenapa saya mengatakan itu? Ya, saya tahu diri gitu loh. Itu bagiannya gembala. Ini gembala kamu ngapain aja di rumah, di gereja. Itu bagiannya gembala, saya nggak mau. Kerjaannya dia saya ambil loh, itu masalahnya saya nanti minta gaji. Iyalah, kerjaan dia saya ngerjain, dia makan gaji buta, terus gue minta gaji dong. Enteng banget, enak banget. Tugas gereja itu bukan tugas saya emang ngelawak. Ini jawabin ini si Sadewa ini, satir aja udah nggak paham, si botol-botol ini. Kakak kenapa cantik? Karena aku keturunan Arab. Enggak, aku tengok ini Arab kali muka aku ini. Arab maklum, Arab apa ya? Arab hendi. Sayur Arab. Nah, ini saya nih. Jadi kalau lu nanya kenapa gue cantik? Karena gue berdarah Arab. When I see your face. Arab Bogor. Ini juga nggak, kalau yang nggak paham satir aku juga suka tahu lah. Ini kayak gini aja NKRI. Coba lo kau bayangkan NKRI. Aku satir kayak gini aja nggak tahu. Kenapa sikit-sikit diarabin? Sok kecantikan lu. Ini kau nggak akan paham kau. Udahlah, meninggal aja kau udah. Gak usah kau kirim-kirim kecup-kecupmu itu. Cici aku. Ini aja dia nggak paham satirku ini dari 2 juta tahun yang lalu. Cobalah. Siapa yang suka ke Arab-Araban? Kau lah itu. Aku. Tuh kan? Cemana Monik? Iya kan? Kayak gini aja, kayak nggak paham. Terus mau ngapain? Terus tiba-tiba mau buka Alkitab, mau ngebahas perkataan Yesus, iya kan? Bapak yang mengutus aku lebih tinggi daripada aku. Ini aja kalian nggak ngerti satirnya Tuhan Yesus. Innalillahi. Udahlah, males aku ngomong sama kalian.
berkali-kali aku bilang, aku nggak pernah ngakui diriku manusia. Tapi kenapa kalian tahu aku manusia? Aku tanya dulu kan. Aku pernah nggak ngomong, hai teman-teman, saya manusia. Tapi kenapa kalian tahu saya manusia? Meskipun saya tidak memperkenalkan diri saya manusia. Kenapa orang-orang Israel itu menuhankan Yesus? Kenapa? Menurut kalian kenapa? Gara-gara apa? Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Itu waktu dia bilang gini ya, waktu dia bilang ya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan, diberikan kepada tua-tua dan akan disesahkan. Cemana maksud Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Manusia mana yang mengakui dirinya manusia? Tahu nggak satirnya Tuhan Yesus mengatakan anak manusia, dia bilang kepada dirinya. Kamu tahu nggak maksud dia apa? Dia itu bukan manusia. Itu kamu nggak paham. Gitu kau mau nanyain tentang Tuhan Yesus. Manusia mana? Manusia mana yang mengaku dirinya manusia? Ya kan? Engkaulah Mesias, anak Allah. Itu aja masih nggak paham kalian. Begitu disebut dia anak Allah, Petrus, berbahagialah engkau. Bukan kamu yang ngomong. Kenapa? Karena manusia itu nggak tahu aku anak Allah. Hanya Allah yang tahu. Yesus menjelaskan, karena Bapa Allah yang mengatakan itu kepada kamu. Itu. Tapi kan kalian nggak nyampe ke sini. Kesusastraan itu penting di dalam iman Kristen. Kalian lihat tulisan Ayub. Kesusastraannya begitu kental di sana. Satirnya begitu kental. Kamu maunya letterlek. Akulah Tuhan sembahlah aku. Kampungnya ngampung banget. Iya kan? Kampungnya ngampung banget. Apa tujuan Yesus mengatakan anak manusia kepada dirinya sendiri? Tahu nggak? Apa maksudnya? Itu. Makanya kenapa Imam Kayafas merobek jubahnya? Itu loh. Udah nggak, kalian nggak akan nyampe di sini. Tensi gue nggak pernah naik, gue darah rendah. Tenang, aman. Kitab Anda fotokopi dari Taurat dicampurin karangan Paulus. Ya nggak apa-apa bro. Yang penting diakui ya kan, bahwa kitabmu membenarkan kitab kami. Ya nggak apa-apa. Masalahnya Quran mengakui, membenarkan kitab kami yang udah difotokopi. Ya nggak masalah. Yang penting di situ kan mengakui. Kami nggak butuh mau difotokopi mau enggak, ya kan? Nggak masalah say. Yang penting kan legalitas, ya kan? Betul tidak? Yang penting sudah dikonfirmasi sama kitab kau, betul. Nih gue kasih ayatnya ya. It's okay, easy, iya kan? Terserah. Istilah katanya gini ya kan. Terserah gue mau orang kampung, orang kota, mau ini. Yang penting gue masuk Universitas Indonesia. Gue sah jadi ini mahasiswa di UI. Seterah gue mau pakai ijazah apa juga, bodo amat. Paham lo? Nih ya, nih gue tunjukin nih. QS yang mengatakan Quran membenarkan kitab sebelumnya. Ya seterah ini mau kitab mana, yang penting kitab sebelumnya dibenarkan. Ya, Al-Maidah 48. Nih. Al-Maidah 48. Mau apa lo? Udah dengerin aja kata Tuhan lo. Lu kan RT 6. Ya kan? Lo harus percaya nih. Apa kata Tuhan lo? Gua harus pakai ini. Kenapa? Ya lu kan kalau pakai kitab kami kan lu nggak percaya. Lu percaya kata Tuhan lu kan? Nih. Al-Maidah nih. Ya. Kami telah menurunkan kitab suci
kepada dengan membenarkan sebagai pembenar kitab yang diturunkan sebelumnya. Seterah mau di kopi, mau ditambahin, mau di sop, mau di bubur, suka-suka. Ya kan? Ada legitimasi dari Tuhan kamu. Kamu harus terima legitimasi Tuhan kamu. Apa? Mau apa lo? Selesai. Ya toh? Betul tidak? Tidak betul. Betul tidak? Apa? Ya kan? Ya, mau dibilang contekan, kopian, yang penting legitimasi. Oh, udah. Lu percaya nggak tuh? Ya, percaya aja dong sama kitab lu. Masalahnya kitab Anda banyak menyimpang dari... Ya terserah mau nyimpang. Yang penting kan udah dibenarkan. Seterah, yang penting udah dibilang membenarkan kitab kami benar. Mau apa? Mau diapain? Nggak peduli. Dengarkan kata Tuhanmu. Udah dibenarkan sama Tuhanmu. Udah dibenarkan. Udahlah. Tuhanmu aja nggak komplain kok. Kok kau komplain? Gimana ini? Kau lebih hebat dari Tuhanmu rupanya. Segala komplain kau. Nah, sok mau bertanya apa lagi? Karena gini NKRI, kenapa gue pakai kitab mereka? Karena kita pakai kitab kita sendiri, mau kita sampai berbusa pun, mereka nggak akan percaya. Iya toh? Kamu tuh kan percaya sama kitabmu kan? Kalau kamu nggak beriman kepada kitab kami, ngapain kami jelaskan? Percumi. Masalahnya cumi-cumi pun mahal sekarang. Enak itu. Julia. Makanya banyak ditafsirkan. Isinya dongeng toh. Isi yang mana ini didongengin? Dongeng gini ya, nih ya, Rio Kristo ya. Sebenarnya gini Rio. Walaupun dongeng ya Rio, kalau itu membawa kebaikan, akhirnya akhlak mereka jadi baik, ya masih mending diikutin. Iya toh? Masalahnya ini juga tidak dongeng yang baik ini pun tidak membuat mereka jadi manusia bermoral. Ini juga udah gagal. Gitu loh. Aku mah ya, seterah dah orang mau dongeng mau apa gitu ya. Setidaknya membuat akhlak kamu itu jadi normal, karena akhlaknya kan sebelumnya nggak normal, ya kan? Nah, kalau seandainya dongeng ini pun kayak dongeng bawang merah bawang putih, ya kan? Kalaupun dongeng ini akhirnya membawa dia kepada manusia yang lebih baik, ya bagus. Ini mau ngaku benar nggak benar tapi akhlaknya pun entah cemana-mana ya, terserah lah. Nggak tahu lagi aku bilangnya. Julia, la 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 la. Oh, bertanya tentang iman Kristen boleh ya, teman-teman. Oh gitu. 9 orang perusak kota, coba jelaskan Agatha kitab PL. Nggak salah. Di mana itu tertulis di mana? Di mana 9 orang perusak kota yang mana? Nanti kita bahas. Yang tertulis di mana? Bang Sadung. Yesus tokoh fiktif. Kalau Yesus tokoh fiktif, kenapa ditulis sama kitabmu? Berarti kitabmu menyadur tokoh fiktif gitu. Ya kalau kamu menyalahkan Tuhan kami, menyalahkan kitab kami, kitabmu kena imbasnya. Itu
resikonya harus ke situ. Jadi salah satu nabimu fiktif gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Mungkin 10 orang kusta itu kembali 9 kemana? Yang mana? Ya boleh, tunjukin ayatnya. Ini orang nyebelin banget, jangan ditengok. Kalau sebel sama saya nggak usah ditengok. Aku juga sebel kok sama tai kucing. Tapi aku nggak mau nengok tai kucing. Kan gini ya, saya ini kan hanya menjawab pertanyaan kamu. Kalau kamu sebel sama saya, yaitu derita lu. Masa kamu mau nyalakan saya? Gak nyambung. Gue ini cuma ngejawab, cowok. Kalau lu sebel, tinggal banting HP kau, buang HP kau. Iya kan? Dia nanya, gue ngejawab. Orang cuma ngejawab aja kesel gitu. Jadi anak Tuhan kah apa tuh? Jadi tidur saja kamu tuh, tidur aja sono. Ya udah kamu aja yang tidur. Nyuruh orang. Gimana sih? Orang manusia ini bukan robot kok kendalikan. Sudah sadar manusia ini bukan robot yang nggak bisa kamu kendalikan, karena manusia itu semua punya pilihan. Ya kan? Kirim permintaan aja kalau mau naik. Boleh. Nah, kalau mau bertanya boleh, nggak apa-apa. Gue cuman ngejawab ya, jangan baper. Karena ini sesuai dengan pertanyaan kamu jawabannya. Terserah kamu mau bertanya apa, ya gue cuma ngejawab. Kan kalian itu kan bertanya suka-suka kalian. Ya saya juga ngejawab. Terserah saya sesuai dengan iman saya itu loh. Fokus aja. Ini kayaknya udah mau buka puasa, mereka tambah emosional. Selamat berbuka. Oh sudah, saya udah buka puasa dari tadi. Iya. Dijawab baper. Ya kalau misalnya kalian tuh bertanyanya itu dengan narasi hormat, ya saya juga jawabnya itu nggak mungkin nggak dengan hormat. Gitu loh. Memang betul ya Mas Bram ya. Kalau orang lapar itu gampang emosi. Jadi memang puasa itu nggak cocok untuk orang yang gampang emosi. Ya, kamu tuh nggak pantas. Udahlah, buka aja percuma. Nggak ngaruh. Dia sebel karena kurang cantik. Ya iyalah, orang dia laki. Semangat ngajarin gorila. Jangan gitu dong bang, biar kayak gimana pun mereka itu manusia bang. Walau IQ-nya ya setara dengan gorila, ya nggak apa-apa. Aman itu, aman. Kita ini selama berpuasa baik-baik ya, typing kita baik-baik, jangan yang aneh-aneh. Minimal hargailah, udah di ujung ini sampai batal. Minimal hargai. Gini ya, sebenarnya penghargaan itu nggak diminta-minta loh, serius ya. Penghargaan orang lain terhadap kamu gitu, itu nggak perlu diminta gitu. Orang itu akan otomatis menghargai kamu kalau kamu pun memang punya harga diri. Masalahnya kamu nggak ada harga dirinya. Lagi Mas Bram, untung nggak Umar bin Khattab ya kan. Iya loh, penghargaan orang terhadap kamu itu sebenarnya timbul dari kamu sendiri. Gitu ya. Kalau pengen dihargai, ya hargai dirimu sendiri. Cara menghargai diri sendiri itu kayak gimana bun? Ya kamu itu hidup normal. Dengan kamu hidup normal, kamu itu pasti dihargai. Berarti sekarang nggak normal bun? Emang nggak normal orang ini? Abnormal semua. Normalnya itu manusia adalah kalau dia puasa dia diam. Itu normalnya manusia. Ya, berpuasa karena merendahkan diri di hadapan Tuhan. Normalnya ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu normalnya. Ini kan kalau ngurus-ngurusin orang lain, terus minta dihargai, masa orang menghargai, itu nggak normal. Serius.
Gimana dengan permulaan penciptaan yang di dalam kitab Wahyu? Permulaan penciptaan yang mana? Mana ada dikatakan permulaan penciptaan? Pecahin etalase. Itu gak normal, say. Kan normal itu adalah keadaan semula. Ya kamu puasa aja. Lah orang kalau mau jualan, ya normalnya jualan. Normalnya orang cari rezeki, ya jualan. Buka warung, buka restoran, buka apa, itu normal. Yang nggak normal itu dia tutup ketika waktunya jualan. Itu nggak normal. Jadi kalian tuh sebenarnya ngerti nggak sih normalisasi itu apa? Itu ngerti nggak sih? Please lah, ya. Tuh, oke, kita buka Wahyu ya. Dan tadi kan ada yang pengen bawa Wahyu. Jangan marah, nggak ada yang marah di sini. Apa? Wahyu 3 ayat 14. Nih, kita buka ya kitab Wahyu. Easy. Nah, ini kan. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Sumber dari semua ciptaan Tuhan ini. Jadi Allah itu adalah sumber dari penciptaan. Mana? Apa yang mau ditanya? Udah? Apa yang mau ditanyakan dari Wahyu ini? Allah itu adalah sumber penciptaan. Bapa dengan firman dan rohnya itulah yang menciptakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yang mau masuk Oten, Wahyudi ini selalu cari gara-gara, cari musuh gitu. Kenapa? Karena mereka itu mau tampil di hadapan Romawi sebagai orang yang dipandang. Ya. Oh, Oten ini adalah agama baru, dia bilang gitu. Oh, Oten ini pagan gitu kan. Karena dulu yang dianggap pagan itu adalah yang di luar dari penyembah dewa-dewanya orang Mesir, orang Yunani, pokoknya penyembah patung-patung gitu kan. Jadi dulu Kristen itu dianggap agama baru, agama yang lain gitu. Nah, inilah sebabnya kenapa orang-orang Farisi, saya bilangnya orang-orang Farisi ya. Ya, karena yang Wahyudi yang percaya kan itu menjadi Oten. Nah, orang-orang Wahyudi ini pengen dia cari nama di depan matanya bangsa Romawi, sehingga kalau ada Oten, ada yang mau masuk Oten, mereka itu selalu ngerusuhin. Oh, kamu harus disunat, kamu harus begini gitu, supaya kayak kami gitu. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Kristus, ya, sunat itu tidak lagi disebut sesuatu yang menyelamatkan. Kalau dulu kan orang Israel itu berpedoman melakukan seluruh Taurat biar bisa hidup, ya, termasuk sunat. Sunat itu salah satu dari Taurat, gitu kan. Nah, mereka dengan pemahamannya yang dangkal itu memaksakan orang di Galatia untuk sama seperti mereka. Kamu kalau mau jadi Kristen, kamu harus disunat. Rasul Paulus bilang, ya, bahwa sunat itu tidak menyelamatkan. Kristus itu sia-sia kalau kamu menyunatkannya dirimu. Sebab apa? Kamu kira kamu bisa hidup karena gara sunat. Tapi kamu itu bisa hidup karena iman kepada Kristus. Jadi sunat itu menyelamatkan? Tidak. Itu yang mau dijelaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di Korintus juga seperti itu. Wahyudi ini kan berserakan ini kemana-mana. Ya, mereka itu yang tidak paham tentang Taurat mencoba mempengaruhi orang-orang orang-orang goyim. Istilah yang di luar dari Wahyudi itu namanya goyim. Termasuk kita ini goyim gitu ya. Untuk orang-orang goyim ini dipengaruhi. Oh, kamu harus kayak gini nih pakemnya gitu. Tapi apakah Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus membatalkan sunat? Tidak. Sunat itu kalau kamu lakukan, kamu menjadi sempurna.
Tetapi itu bukan menyelamatkan, karena fokusnya orang Wahyudi saat itu adalah seluruh Taurat itu dilakukan, maka kamu selamat. Itu kalau misalnya ada yang disunat, apakah nggak masalah? Bagus, malah kamu jadi sempurna. Tetapi bukan itu keselamatan itu, begitu ya. Tuh, sok kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Paulus tidak pernah membatalkan orang dia ahli Taurat, dia bahkan melakukan seluruh Taurat itu. NKRI sunat 3 kali bun, abis dong. Gitu ya. Rasul Ulus, mana ada Rasul Ulus? Aduh, mentang-mentang udah buka puasa bisa mengejek ya. Ini bulan puasa aja kayak gini ya kan. Kalau nggak puasa, gue nggak ngerti lagi. Serius, normalnya mereka ini kayak gimana gue nggak tahu lagi deh. Udah penuh. Tapi kalau yang kayak gini ya, kayak ngeplesetin Rasul kita atau memplesetkan yang tadi ayat berapa? Yang tadi tuh Galatia 5 ayat 12 gitu ya. Tapi kalau misalnya ya mereka memplesetkan atau apa, ini bagi mereka itu normal. Kenapa? Ya memang normalnya otak orang ini kan kayak gitu, kotor. Ya, jadi jangan Herman ya, teman-teman ya, jangan Herman gitu, karena memang itu normal ya. Iyalah, mau cemana lagi. Keramaian ini dari mana tiba-tiba ini? Kok ada keramaian di sini? Madinah hadir bun, ya langsung absen ya. Kalau udah hadir tuh absen ya. Apalagi waktu puasa hanya menahan lapar. Kita tuh lebih keren lagi bang. Kalau kita itu puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan emosi, menahan tubuh kita ini supaya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Bun, apa beda Rasul dengan Nabi? Soalnya yang sebelah Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Nggak pernah Nabi menjabat sebagai Rasul. Nabi itu adalah utusan untuk di dalam bangsa, satu bangsa. Dan dia bernubuat gitu. Kalau Rasul itu adalah utusan untuk keluar dari bangsa itu. Makanya kenapa Paulus disebut Rasul, Petrus disebut Rasul, murid-murid Yesus itu disebut Rasul, karena apa? Mereka keluar dari bangsanya, keluar dari negerinya. Istilah kata keluar negeri ya. Kata istri ade lebih cakep, Abib Jindan. Yang sebelah mengklaim dirinya seperti. Jadi kalau Yesus, ya sebenarnya saya juga mau menjelaskan itu ya. Kenapa ada yang disebut Nabi dan Rasul? Ya, jabatan itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jabatan Tuhan, Nabi, Rasul, Imam, Raja itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Misionaris itu kata lain daripada Rasul. Itu jabatan Rasul juga itu. Misionaris itu. Karena apa? Keluar gitu. Keluar dari negerinya dan memberitakan Yesus. Itu disebutnya Rasul. Apostel, Hawariyun sama itu. Nggak ada bedanya. Iya. Gitu. Jadi kalau masih di dalam, ya itu tidak pernah disebut Rasul. Ya sekalipun Rasul Paulus itu dan Rasul-Rasul lainnya itu pertama sekali disuruh itu untuk memberitakan di seputar Yerusalem, ya. Pada akhirnya mereka juga keluar dari situ. Gitu. Nabi utusan kaumnya, Rasul utusan untuk semua bangsa-bangsa. Keluar. Kalau evangelis pun, apa itu evangelis? Karena jabatan di dalam gereja itu cuma 2, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, hanya itu jabatan di gereja. Selain itu juga ada yang namanya episkopos. Episkopos itu adalah pengawas ya, yang mengawasi gereja-gereja di bawahnya. Lalu di bawahnya lagi itu ada namanya presbiter atau gembala atau imam, ya sama juga disebut imam. Episkop juga disebut imam, tapi ini di atasnya. Nah, lalu untuk membantu presbiter ini itu adalah diakon atau subdiakon juga. Nah, itu
Itu jabatan itu cuman ada itu aja di dalam kitab suci kita. Episkop, uskup, papas itu sama, pater ya disebutnya bapak atau imam, sama itu. Evangelis itu penginjil. Nah, kalau penginjil ini belum tentu disebut rasul. Kenapa? Karena kita tahu Maria Magdalena itu juga keluar menginjili, memberitakan Injil gitu. Tapi apakah dia disebut rasul? Tidak seperti itu. Cuman dia memiliki jabatan itu, dan jabatan itu hanya untuk laki-laki ya, imam. Perempuan itu tidak. Tapi mereka juga memberitakan Injil gitu. Ya, VB itu juga wanita, itu juga memberitakan Injil. Salam Mam Triksi, salam semuanya. Nandar Bun, apa? Nandar itu hujat itu, pemfitnah. Ortodoks makan daging B2 nggak Bun? Makan kalau nggak lagi puasa makan, semua dimakan. Apa yang nggak dimakan? Yang nggak dimakan itu darah. Nandar sejak kapan Nandar? Nandar itu apa itu? Tukang tipu, penipu kayak gitu kok. Evangelis dari mana mulutnya kotor kayak gitu? Pemfitnah itu aku geli. Ya, kaki kursi aja aku makan. Mak jang, ngeri kali ya bang ini. Bun, kenapa MUI tidak haramkan koruptor? Lu kamu tanya lah, MUI-nya jangan saya. Itu bukan bagian saya itu. Alkitab kita samakah? Emangnya ada yang beda ya Alkitab? Mungkin jumlah kitabnya aja ya kak ya. Bun, apa? Alkitab kita sama saya ini pakai Alkitab ini kok. Masih Alkitab yang sama kok dengan kalian juga. Aku ada Alkitab Proti, Alkitab Ortodok, ada Alkitab Katolik, semuanya sama. Cuman yang di Protestan hanya tidak ada Anagenos Komena ya, atau yang di Katolik disebutnya Deuterokanonika. Nih seperti apa ya? Kitab Tobit, Yudit, Esther. Terus apa ini lagi? Ya. Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk. Apalagi nih? Surat Yeremia, Baruk, itu sama. Terus kitab tambahan Daniel 1 sampai 4 Makabe. Cuma bedanya nggak ada itu aja. Gitu. Esther ada Bun, Esther yang lain maksudnya. Bukan Esther yang itu. Esther dan tambahan-tambahannya. Bun mau tanya, apakah nabi-nabi hanya berasal dari Israel atau Yahudi? Setelah ada Israel ya dari Israel. Sebelum ada Israel, sebelum ada Yakub, ya itu juga nabi. Contoh kayak Abraham. Abraham itu kan bukan Israel. Itu kakeknya Israel. Gitu. Setelah ada Israel ya semuanya dari Israel. Gitu. Israel itu kan Yakub. Keturunan Yakub. Nah, setelah ada Israel, dia tidak memberikan firman itu kepada bangsa lain. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu ayatnya. Abraham atau Ibrahim? Abraham, nggak ada saya sebutkan Ibrahim. Musa bukan. Lo Musa itu ya orang Israel lah. Orang dia dari 12 suku itu ya Lewi. Iya. Abraham itu kakeknya Ishak. Menderaskan Mazmur tiap pagi bagus nggak kak? Menderaskan apa ini menderaskan? Yang aku tahu yang dideraskan itu hujan ya, hujan deras. Menderaskan, aku pun bingung itu menderaskan itu hujan. Hujannya deras. Apa sih, aku nggak paham. Mungkin salah bang. Kalau ortodoks itu apa? Gimana cara kalau masuk ortodoks gimana caranya ke gereja kakak saya? Musa itu agamanya Islam. Ya Musa yang di kitab orang sebelah memang Islam. Tapi Musa yang di dalam iman kita itu ya Wahyudi, Jewish. Abraham bapaknya Ishak kak? Oh bukan. Gimana ini Abraham bapaknya Ishak? Bapaknya Abraham, Ishak atau gimana ini? Tolong ya tanda baca. Tanda baca.
Ini kebalik-balik ini. Ya, Abraham itu adalah bapak dari Ishak. Nah, pakai dari lah. Kalian ini bingung aku. Abraham itu bapak dari Ishak. Ishak itu bapak dari Yakub. Yakub itu adalah nama lain dari Israel. Iya. Ya aku pening nanti kayak gitu. Abraham punya anak nggak kayak gitu. Bapak dari Ishak adalah, kata dari itu penting. Kakak gereja ortodok di Jakarta di mana? Banyak, di Cinere, di Jakarta Barat, di Green Lake, di Tangerang, Bekasi. Yang mana? Musa itu cicitnya Israel. Aduh, nggak tahu aku. Aduh, kalian jangan aneh-aneh lah. Di Jakarta tuh ada banyak, kalian cari aja ininya, parokinya. Bapak Abraham mempunyai titik-titik banyak sekali anak-anak lagu. Apa sih? Atau Alkitab gereja ortodok bukannya menggunakan Septuaginta ya bun? Septuaginta itu perjanjian lama, terus perjanjian baru nggak dipakai. Kalian ini bahasanya apa sih? Aku nggak ngerti. Kalian tahu nggak Septuaginta itu apa? Septuaginta itu perjanjian lama. Kitab perjanjian lama. Kitab suci ya. Di dalam Alkitab kalau Yesus mengatakan kitab suci, itu maksudnya Septuaginta. Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan Taurat. Itu Septuaginta. Isa itu cucunya Imron. Iya, di iman sebelah. Gue nggak tahu. Apa sih? Gimana? Ortodok komuni juga nggak kak? Komuni. Ekaristi, ya. Ya taksir. Isa itu anak Maryam. Ya, kalau di sebelah ya Isa itu anak Maryam. Tapi Isa Jega apakah anaknya Maryam? Kita kan perlu tahu. Salam Bang Maikra. Loh, kamu sebut-sebut nama tapi kamu nggak tahu yang mana. Karena nama Isa banyak. Isa Pelawak ada, Isa Jega ada, Isabella ada. Yang mana? Ya, ini perlu tanda baca. Ini perlu tanda tanya juga. Isa itu anakku. Wah, Isa anaknya Nikita Willy. Isa itu namanya. Yang mana? Namanya Isa itu Nikita Willy. Marcella sampai ngetek namanya sendiri. Yang mana? Isa AS. Siapa ya? Aku taunya Dato AS. Yang mana? Ada tuh kan yang masuk TV itu Dato AS. Apa namanya? Yang memutilasi itu loh. Yang mana? Isa Jega. Banyak. Dukun AS itu ada. Yang mana? RA. Tolong naik aja, kalau mau bertanya naik aja lah. Tap ya. Jangan lupa ya, absen ya semuanya ya. Isa yang diserupakan. Dengan siapa dia diserupakan? Isa orang Amerika. Isabel. Tetangga saya Isa bun namanya. Siap. Yesus mengajarkan Taurat bukan Karesteng dan Bible. Ya Bible itu Taurat di dalamnya. Iyalah. Yesus mengajarkan Taurat, makanya saya dari tadi ngajarin Taurat ini. Kita tadi buka Taurat dari tadi. Kita nggak ada membuka yang lain. Justru orang Kristen itu ya hukumnya hukum Taurat. Gitu. AS itu Amerika Serikat. Iya, betul. Itu mah ini penjual borak. Sok lah kalau mau bertanya aja saya. Apa-apa aman di sini. Sekali-kali Yesus versi orang Afrika, jangan bule terus. Yesus itu lahir di Yerusalem.
Jadi kalau kamu mau tanya tentang Yesus itu, ya jangan orang sana. Ya kamu juga boleh nanya itu, sekali-sekali Nabi jangan dari Arab dong. Itu sekali-sekali Nabi dari Binjai gitu kek. Nah, kan gitu. Loh kok kamu ini gimana sih? Gimana? Iyalah, Nabi jangan dari Arab aja, jangan dari Israel aja. Sekali-sekali ya kan? Dari mana? Konoha. Itu. Ini anjir. Iya, tadi juga di tag sama Mas Bram. Ada dia posting ulang. Selop rambut. Nggak tahu lah aku. Nggak tahu aku. Entah betul entah enggak, aku nggak tahu tuh. Nah, ya kalau ada yang mau nengok ya nengok lah. itu sendal saya juga ada di Bogor tuh satu. Ada tuh. Hari gini masih beginian. Itu kebayang ya. Maksudnya kenapa? Tunggu. Ini pertanyaan ya. Itu gimana? Jadi pas meninggoy dicabut atau gimana? Kok bisa jauh banget? Kenapa jauh banget? Terdampar di sana itu gimana? Waktu mati dicopot kah atau waktu rontok giginya waktu berantem? Aku pun sepeda Adam. Sepeda Adam yang gede banget itu kan? Astaga, entahlah. Bukan, pertanyaan aku gimana nyabutnya, gitu loh. Tolong nanti ya, ini permohonan aku ya, kalau nanti aku misalnya meninggal, tolong gigiku jangan disebarin kemana-mana ya. Dokter giginya di Bogor. Tolong nanti gigi saya jangan disebarin kemana-mana ya. Jadi relik pula gigiku. Takut kali aku. Apa ini? Memberikan properti. Itu tuh ini enggak sih? Kibul-kibul enggak sih? Itu tuh enggak betul. Karena yang di Arab sana aja enggak ada kayak gitu. Nggak ada, coba kalian tengok orang Arab sana, di Arab sana itu nggak ada yang begitu-gitu. Salam juga, takutnya bukannya apa-apa, gigiku takutnya nanti ada belatungnya. Kan katanya kalau sakit gigi itu banyak ulat katanya. Aku pun penasaran itu, takutnya gigiku ada belatungnya kalau disimpan di rumah kalian. Aduh. Salam juga orang Sabah, salam. Itu banyak orang Sabah loh Kristen sekarang ini. Tapi kalau menurut kalian misal ya setelah 2000 tahun yang akan datang aku mati terus ada gigiku gitu, kalian masih mau nggak nyium gigiku? Sendalnya Karfil. Anjir. Sendal Karfil dari mana? Ngai juga pakai. Langsung gitu giginya ngomong. kan dulu iklannya gitu kan. Woi Karfil, Ngai juga pakai. Terus nanti dia ngomong pas giginya ya kan, di samping sendalnya. Lari semua orang. Bukannya takjub kabur. Gimana itu? Apa? Besar sebelah, emang Cinderella. Fosilnya bun, emang ada fosilnya? Setahu aku sih nggak ada fosilnya. Udahlah itu intermezzonya. Sok kalau ada yang mau bertanya boleh.
sendal ulah Habib Yaman, jangan gitu bro, biar kayak gimana pun itu cucu ya, itu cucu Nabi, kita itu saling menghormati aja ya. Kalau mau dapat barokah ya kamu tuh harus cium tangannya, kita hargai kepercayaan orang. Kalau dia percaya sama Habib Yaman ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Yang mau nyium cepiritnya pun boleh. Nggak apa-apa, maksud aku saling menghargai aja. Itu kan dia dengan kesadaran penuh ya kan, itu normal bagi mereka, itu normal ya, kita hargai normal itu ya kan, karena normal di setiap orang itu beda-beda. Air liurnya juga bun, oh ya nggak apa-apa, kalian nggak ada yang mau air liurku? Atas intoleran, host nggak boleh gitu, kita saling hormat aja, hargai ya, hargai. I'll go first 2000, kamu ada berapa? Apa ini? Salam Gatot Kocone Sulawesi. Emang Sulawesi ada Gatot Kocone? Bunda cantik hari ini, aku tiap hari cantik bang, cuma matamu aja mungkin yang baru kelihatan. Jangan sembarangan. Iya, aku apa ini? Aku Arab loh, aku ini keturunan Arab ya. Habibah, hargai berapa bun? Apanya? Sendal aku? 1000 sendalku. Hah? Ini betul ini? Oh, aku kira Dapina Karamoy bergabung. Rugi modal kalau segitu. Nggak apa-apa, kita ini kan sedekah. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, bulan puasa ini bulan penuh barokah. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin bersedekah. Itu bagus ya, meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersedekah ya. Kalau misalnya kalian itu bersedekah di hari biasa itu 10.000, nanti kalau kalian bersedekah di bulan puasa ini nanti dilipat gandakan jadi 20.000. Mau nggak? Iya, itu katanya gitu ya, dilipat gandakan. Jadi kalau kalian misalnya mau memberi kepada saya, langsung kasih ya, nanti dilipat gandakan itu. Aduh, sama saya juga keturunan Arab, emak. Banyak ya Arab sekarang ini ya. Ya, mumpung pintu sorga lagi dibuka. Emang ketutupnya hari apa bang? Terima di bank mana bun? Di bank BC kan? Apa ini? Penuh borok kah bun? Apanya penuh borok? Maksudnya kepala saya banyak borok? Ada. Karena saya berkutu. Ya nggak apa-apa, berkutu itu bagus. Saya beramal kepada kutu-kutu ya. Karena saya juga harus menghidupi makhluk lain ya, yaitu kutu. Jadi saya penuh borok dan penuh kutu. Arab Empang. Oh iya, saya bukan Arab Empang teman-teman ya. Saya itu Arab asli, Arab 100%. Jadi bapak saya itu Arab, mama saya itu Thailand. Apa ini pertanyaannya ini ya? Arab neng endi bun? Bukan. Ortodok mana kakak? Ortodok kok ada yang di mana sih? Salam Bang Gultom. Maksudnya gimana? Ortodok mana? Ortodok tuh cuma satu. Ortodok yang mana? Emang ada yang lain? Nggak ada. Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi utusan. Mana
mana dalilnya? Saya butuh dalil Yesus bukan Tuhan. Kalau misalnya ada dalil Yesus bukan Tuhan, saya NKRI langsung mualaf. Nah, gimana? Yang mana? Di mana dalilnya? Langsung ya, Soki sama Bang NKRI sama Mas Bram mualaf. Kalau ada dalil yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, aku bukan Tuhan, boleh lah itu. Ya, NKRI langsung ku ajak ke mualaf center. Kalau ada dalilnya, tunjukin aja bang. Iya. Kalau nggak ada dalilnya ya udah bohong berarti. Mualaf kita cerai. Ah, nanti Kak Yasmita langsung auto mualaf nih. Gak apa-apa. Asal betulan ada aja. Ya kan? NKRI udah siap ini. Udah nggak sabar deh nih. Mau menambah di sebelah kiri, di sebelah kanan ketika sore. NKRI nggak sabar mau ini. Mau berdua, bertiga, berempat, berlima di kasur. Sok, tunjukin aja kalau ada ayatnya. Yesus bukan Tuhan. Aku tuh nggak pernah mengaku diriku manusia. Tapi orang tahu aku itu manusia. Kenapa? Ya karena ciri-ciri manusia itu ada di dalam diriku gitu. Demikian Kristus. Kristus itu berkali-kali mengaku dirinya Tuhan dan ciri-ciri dari Tuhan itu ada pada dirinya. Yaitu apa? Ya dia punya kuasa, penuh kuasa. Gitu loh. Yesus utusan. Oh, Romo saya juga utusan. Kurir JNT itu juga utusan dari perusahaan JNT itu diutus ke rumah saya. Kurir juga utusan kok, nggak masalah itu bang. Apa yang spesial dari utusan? Nggak ada. Paulus juga utusan, Petrus utusan, Romo saya itu utusan itu. Terus kenapa? Ya kan, dia keluar dari kotanya, itu utusan. Definisi utusan itu gitu. Kurir. Nah, itu juga Bang Gultom juga utusan. Saya utusan. Nabi kesemutan. Apa lah nih? Yang satu utusan, yang satu petasan. Yang mana itu petasan? Tap guys, jangan lupa absen ya. Guys, jangan lupa absen ini ya. Utusan dirinya sendiri bun. Maksudnya gimana tuh? Banyak kok. Jadi arti utusan aja itu adalah seseorang yang diutus dari dalam negerinya dan keluar. Rasul. Nah, sementara kalau Yesus itu dia diutus dari mana ke mana? Dia dari sorga. Yesus itu diutus dari sorga ke dunia. Gitu. Nggak apa-apa, utusan itu nggak masalah. Tuhan nyembah Tuhan. Iyalah, ini NKRI menuhankan perut. Nah, perut dia menyembah Tuhan. Itulah Tuhan menyembah Tuhan. It's okay. Gitu. Tuhan utus Tuhan. Bisa karena iblis itu adalah Tuhan. Makanya ada Tuhan yang mengutus iblis. Tuhan utus Tuhan. Itu ada. Aman. Gitu. Minum Bodrex dulu bun. Saya lagi nggak sakit kepala. Yang minum Bodrex itu adalah orang yang mengaku beragama tapi sibuk sama agama orang. Nah, itu adalah orang-orang pusing. Jadi yang minum Panadol Arab, yang minum Bodrex Arab itu adalah orang yang mengaku-ngaku beragama tetapi dia sibuk sekali ngurusin agama orang. Ngaku bertuhan tapi dia sibuk ngurusin Tuhan orang. Artinya apa? Orang itu pening. Nah, orang itu pusing. Nah, itu cocok disuruh minum 20 tablet Bodrex dalam satu hari. Biar apa? Biar nggak sibuk ngurusin tuannya orang.
Nah itu sibuk ngurusin dagangan orang. Nah itu orang-orang pusing itu. Pusing banget itu kepalanya. Makanya kelakuannya nggak normal. Tuh abnormal itu. Begitu. Udah buka puasa bun, boleh menghina. Astagfirullah, jangan. Orang Kristen nggak boleh ya. Walau orang Kristen udah buka puasa, orang Kristen nggak boleh menghina. Itu nggak normal. Gitu. Ya, normalnya orang setelah berbuka puasa itu adalah dia itu penuh dengan berkah, banyak bersyukur. Kenapa? Masih hidup gitu, masih bisa menikmati makanan. Gitu loh. Edis yang suka uruin agama orang. Uruin apa? Nggak ada. Saya nggak tahu. Ya kamu tanya Edis, bukan urusan saya itu. Saya bukan Edis kok kamu ke saya. Ini nih. Iya kan? Dia nanya apa? Alat-alat listrik lah. Saya kan nggak jual alat-alat listrik. Kamu tanya aja orang lain. Nggak nyambung. Pusing karena jualan gak laku. Ya itulah. Habis buka puasa di lapo. Astagfirullah. Aduh. Apa sih? Nah ini ya, Edis yang suka urusin agama orang lain. Ah itu siapa namanya? Lu mau nengok nggak yang suka ngurusin urusan agama orang lain? Satu Donditan, Abdul Somad, bahkan kamu itu suka ngurusin agama saya nih. Jadi jangan nuduh Edis ya. Tuh Abdul Somad, siapa lagi tuh si orang Palembang itu siapa namanya? Siapa? Felix Xiao. Nah itu suruh tuh. Itu pening itu. Ripa, Nandar, Juma, siapa lagi tuh? Siapa namanya? Ciparok. Siapa? Si Congor. Nah itu tuh suka banget itu si Jumba, si Nur Alim, Ucup. Kok ngomongin Edis lu? Kalian sendiri, Nora. Siapa lagi? Ripa, siapa tuh? Si Boker permanen. Itu kok Edis. Aku aja masih kaya kok di sini. Cupea. Itu gimana kamu ini? Jangan ini ibarat kata ya, nunjukin celana orang bolong tapi celana kamu bolong gitu loh. Celanamu dulu dijahit. Somat. Hampir semua itu. Mapu wong. Apa nih? Si berisik gitu. Nih ya. Celana aku bagus, mau lihat nih lah orang botol tadi. Lu satir aja nggak paham. Nih IQ lu berapa sih? Gak banget IQ lu. Ya ampun, kayak gini aja harus gue jelasin. Masa yang beginian juga gue jelasin? Botolnya luar biasa ya, kebangetan gitu loh. Ini nggak lu? Astaga. Botol kali. IQ plus 62 ini susah ya. Masih nggak paham dia. Udah kalian aja yang jelasin sama dia. Gue mah males deh. Botol kau memang. Masih dia nggak paham. Celana lu bolong. Tapi lu sibuk ngatain celana orang bolong. Ini juga dia nggak paham yang kayak gini. Udah bang, maaf ya bang ya. Anda kayaknya memang hidupnya di zaman batu kali ya. Sulit saya. Sulit ngobrol sama yang beginian. Jangan lupa absen aja lah. Abang tap aja deh bang. Saya ngobrol sama abang lama banget bang. Kirain udah buka puasa gitu, konsentrasinya bagus gitu ya. Ini malah lebih lemot. Kenapa sulit banget ngobrol sama kalian? Ya gitulah ya teman-teman ya. Aku izin end live dulu lah ya. Udah waktunya Kuyang beraksi ya. Mau cari makan dulu Kuyang. Duh ini J.K. Rowling. Iya, karena aku tuh biasa Kuyang kepala dengan organ-organku mau berkeliaran supaya tubuhku tetap putih. Ya,
Thank you ya yang udah bergabung, thank you yang udah tap-tap, yang udah memberkati room ini juga ya. Salam semuanya. Lagi rame bun. Masalahnya kan Kuyang harus beraktivitas. Iya. Gimana lagi? Nggak ada lagi juga yang mau nanya. Yang mau nanya juga nggak ada. Mau ngapain? Oke lah ya, bye-bye semuanya. Tuhan memberkati. Selamat puasa ya untuk teman-teman Kristen. Dan selamat berbuka puasa juga untuk teman-teman Oten yang sudah buka puasa.